Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan video presentasi mengenai laporan keuangan Bengkel Sanjaya. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah pengantar akuntansi di mana anggota kelompoknya yaitu Ainita Sari, Iwan Setiawan, Leni Mariati, Partini Sukartini, dan Ica Nur Aisyah. Selamat menyaksikan. Bengkel Sanjaya adalah usaha milik pribadi dari Bapak Sanjaya. Bengkel ini merupakan bengkel mobil yang dibangun oleh Bapak Sanjaya atas dasar ketekunan, kerja keras, dan kesungguhan. Bengkel ini dibangun di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Bengkel Sanjaya ini melayani perbaikan dan perawatan kendaraan roda 4. Laporan keuangan yang akan kita bahas dari Bengkel Sanjaya ini adalah laporan keuangan pada umumnya. Adalah laporan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Kemudian berikut pengertian-pengertian dari laporan keuangan yang akan kita bahas dari Bengkel Mobil Sanjaya yang menjadi inti dari video presentasi ini. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan untuk memperoleh laba dalam suatu periode tertentu, yang meliputi penghasilan atau income dan beban atau expense. Laporan perubahan modal, laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan karena operasional perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Laporan neraca keuangan adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang meliputi aktivitas, kewajiban, dan ekuitas suatu unit usaha pada saat tertentu. Sebelum membahas inti dari laporan ini, mari kita simak terlebih dahulu transaksi Bengkel Mobil Sanjaya periode bulan Maret 2019 ini. Pada tanggal 1 Maret, Tuan Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta rupiah. Di tanggal 4 Maret, Tuan Sanjaya meminjam uang ke Bank BCA untuk menambah kas perusahaan sebesar 25 juta rupiah. Tanggal 6 Maret, dealer Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta rupiah secara tunai. Kemudian, tanggal 9 Maret, Tuan Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi yaitu jalan-jalan dan liburan keluarga. Di tanggal 12 Maret, Tuan Sanjaya membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur senilai total 20 juta rupiah secara kredit. Selanjutnya, di tanggal 15 Maret, dealer Sanjaya menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta rupiah dari customer baru. Tanggal 17 Maret, Tuan Sanjaya membayar sebagian hutang pada toko Bintang Timur sebesar 9.700.000 rupiah untuk pembelian kredit pada tanggal 12 Maret lalu. Di tanggal 25 Maret, Tuan Sanjaya membayar gaji 2 pegawai sebesar 6.200.000 rupiah. Kemudian, tanggal 26 Maret, dealer Sanjaya melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta rupiah. Pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Selanjutnya, di tanggal 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta rupiah. Pada tanggal 29 Maret,
tagihan pemakaian listrik PLN dealer sebesar Rp600.000 dan tagihan pemakaian air PDAM sebesar Rp120.000. Terakhir, pada tanggal 31 Maret, Tuan Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar Rp15 juta sampai bulan April 2019. Bisa dilihat di layar berikut jurnal umum dari bengkel mobil Sanjaya. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal dimaksudkan untuk mempermudah pencatatan transaksi sesuai nomor akun, nama akun yang dibukukan dengan jumlah nominal akun dalam transaksi, memisahkan ke dalam kategori debit atau kredit, dan mencatatnya sesuai dengan tanggal kejadian atau metode akrual basic. Kemudian mengikhtisar dan menggolongkan akun sesuai dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban ke dalam buku besar atau general ledger. Berikut laporan buku besar tersebut. Buku besar berisi semua akun untuk pencatatan transaksi yang berkaitan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Fungsi utama dari buku besar sebagai langkah awal dalam mempermudah pencatatan, kemudian mengikhtisar akun, penggolongan berdasarkan jenis akun atau aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban, dan diharapkan pelapornya benar. Selanjutnya, adanya transaksi yang terjadi untuk bulan berikutnya atau perlengkapan yang terpakai perlu dibuat ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Berikut ayat jurnal penyesuaiannya. Kemudian, berikut ini neraca saldo disesuaikan berdasarkan posting jurnal ke buku besar. Dari buku besar, masing-masing akun dimasukkan ke neraca saldo yang telah disesuaikan berdasarkan nomor akun. Lalu dipisahkan berdasarkan nama dan nomor akun, sesuai dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang selanjutnya disediakan atau disajikan dalam neraca saldo disesuaikan. Sampai proses ini jumlah antara debit dan kredit balance di angka 106.300 juta rupiah. Sekarang kita akan masuk ke laporan keuangan laba rugi. Berikut kita simak laporan laba rugi dari bengkel Sanjaya. Kesimpulannya, dalam laporan laba rugi perusahaan yang telah disajikan, dapat diketahui besarnya laba dalam satu periode di bulan Maret 2019 pada bengkel Sanjaya ini mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.580.000. Sekian video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.